The Game Changers. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film ini berdasarkan kisah nyata tentang dibalik kesuksesan salah satu seri dari game Grand Theft Auto, atau singkatnya GTA, yaitu GTA San Andreas. GTA San Andreas adalah game PlayStation 2 yang dirilis tahun 2004, dan menjadi salah satu game action adventure terlaris dan termantap sepanjang masa. Beberapa adegan sama kejadian di kisah nyatanya udah diubah untuk dramatisasi film ini, dan film ini dibuat berdasarkan dokumen pengadilan serta wawancara dengan pihak pembuat gamenya yang terlibat. Oke, film dimulai di tahun 2002, di mana ada berita peluncuran game PS2 terbaru, yaitu GTA Vice City. Game ini berlatar di tahun 1980-an di sebuah kota besar, dan game ini bisa menjadikan gamernya sebagai gangster, sampai bisa menguasai seluruh kotanya. Si pembawa berita menganggap kalau gamenya tetap mantap, meskipun gamenya mengundang kontroversi-kontroversi di seri-seri sebelumnya seperti GTA 3. Sekarang pertanyaan yang dilontarkan pengamat game adalah, apakah si bos pembuat gamenya bernama Sam, yang punya grup pengembang game untuk GTA bernama Rockstar Games, bisa berhasil menciptakan game paling sukses untuk kedua kalinya? Alhasil respon dari game GTA Vice City sangat bagus, terutama ada yang bilang kalau dia mengagumi si pembuat gamenya yang bisa menciptakan kotanya kayak beneran, sebuah kota yang hidup dan bernapas. Ditambah kali ini ada cerita yang bagus, pilihan lagu-lagu 80-an yang keren, banyak misi-misi yang seru, dan dia menyimpulkan game GTA ini udah mengubah arti dari gaming. Sam yang terlihat udah sampai di kantornya, bertemu sama rekannya bernama Terry, yang mengabari kalau game GTA Vice City-nya udah kejual 1 juta unit dalam satu hari aja, yang membuat Sam menjadi senang. Setelah kesuksesan itu, Sam dan kawan-kawan mau lanjut ke game GTA selanjutnya, dan harus lebih mantap lagi dari Vice City. Sekarang pihak penerbit game mereka mau game GTA selanjutnya dalam setahun, apalagi mereka memiliki penggemar yang suka menuntut. Jadi Sam menggagaskan untuk menciptakan dunia yang lebih realistis lagi, yang bisa memberikan emosi sesungguhnya ke para gamer, jauh melampaui apa yang mereka udah bikin di Vice City. Tapi di samping itu, akibatnya ada beberapa karyawan mereka menjadi tertekan, dan mau mengundurkan diri setiap minggu. Namun Sam gak ambil pusing, dengan menyarankan untuk pekerjakan lebih banyak orang lagi, yang mau bergabung bersama mereka untuk membuat game GTA baru, yang kali ini bertema geng orang kulit hitam. Mendengar ini, salah satu rekannya bernama Jamie berpikir kalau itu akan bahaya, karena mereka adalah orang Inggris dan gak tahu apa-apa tentang budaya orang kulit hitam. Dia bilang kalau mereka bisa membuat game yang bagus tentang kebudayaan Amerika, karena mereka tumbuh sambil menyerapnya, dan apa yang Sam bicarakan ini adalah salah satu konflik yang dialami Amerika. Sam menekan kalau itu benar, tapi meskipun mereka adalah orang asing, dia berpikir kalau mereka bisa melihat Amerika itu apa adanya, merasa lebih baik dari orang aslinya. Karena gamenya bertema geng orang kulit hitam, maka mereka harus bikin peran utamanya yang berkulit hitam juga. Mendengar ini, Terry bertanya apakah udah ada game dengan orang kulit hitam sebagai pemeran utamanya. Sam menjawab belum ada, dan mereka yang akan melakukannya untuk ini. Masih ragu akan itu, dia pun menyarankan kalau mereka mengajak bintang film berkulit hitam untuk menjadi pemeran utamanya. Tapi Sam membalas gak perlu, karena game ini harus menjadi sesuatu yang melampaui film, sebuah game yang bisa melakukan apa yang gak bisa dilakukan di film. Sebagai hadiah atas keberhasilan game GTA Vice City mereka, Sam pun memberikan hadiah sebuah mobil mantap ke salah satu rekannya si Jamie. Tapi perjuangan mereka belum selesai, karena dia mau minta bantuan kerjasamanya lagi untuk mensukseskan game GTA selanjutnya mereka, yang bisa lebih sukses dari Vice City. Sementara itu, ada seorang remaja berkulit hitam bernama Devin, yang lagi bermain game GTA Vice City. Dia demen banget sama game itu, bermain dari pagi sampai malam, bahkan sampai gak mandi-mandi. Akhirnya dia pun jadi kecanduan, seakan dia berada di dalam dunia game itu. Saking candunya dia sama game itu, membuat dia dengan berani mencuri sebuah mobil orang, dan akhirnya ketangkep sama polisi. Dia kemudian dibawa ke kantor polisi, dan menjadi pendiam ketika diinterogasi. Namun ketika dia melihat pistol si polisi, dia dengan berani mengambilnya, dan si polisi pun di headshot. Dia lalu menembak 2 polisi lainnya, sebelum dia berhasil kabur dengan mobil polisi, seperti yang dia lakukan di game GTA. Tapi beberapa waktu kemudian, dia pun berhasil ditangkap sama polisi lainnya yang mengejarnya.
Esok harinya, insiden itu diketahui sama seorang pengacara bernama Jack dari sebuah berita headline di internet. Dia membaca pesan dari Devin yang bilang, hidup itu seperti video game, dan suatu hari nanti kau pasti mati. Yang membuat Jack menjadi gak percaya membacanya. Oleh karena itu dia mengunjungi Devin di penjaranya, bertujuan untuk berbicara soal kejadiannya. Jack pun menjadi heran setelah mendengar alasannya, yang bilang kalau semuanya seperti kilas balik. Seperti dia lagi main game. Jack berpikir kalau Devin cuma bocah yang tersesat aja, ditahan dan menjadi panik. Jack juga gak percaya kalau dia bisa membunuh orang-orang itu, jika bukan karena udah bermain berjam-jam dari game GTA-nya, jadi dia berpikir kalau si pembuat game turut bertanggung jawab akan ini. Dia merasa kalau pihak game udah membuat anak-anak generasi sekarang didoktrin sama kebejatan dan kekerasan, melatih anak-anak menjadi pembunuh, dan malah menghasilkan uang dari itu, seolah-olah kalau itu cuma hiburan biasa aja. Sementara itu di kantor Rockstar, Sam dan kawan-kawan udah memutuskan untuk menamai karakter utamanya bernama Carl atau panggilan kerennya CJ, yang bisa memperbaiki dan mengubah dirinya seperti di game-game RPG, dari kurus sampai gemuk, dari lemah sampai kuat. CJ juga akan bisa dipotong rambutnya, membeli baju baru, sehingga karakter lain di gamenya nanti atau yang disebut NPC, akan menunjukkan berbagai responnya sesuai penampilan si CJ. Selain itu semua, ada sesuatu yang sangat-sangat mantap yang bisa dilakukan sama CJ kalau dia udah cukup menarik, yaitu dia bisa Rekan-rekannya pun pada setuju, berpikir kalau idenya gila, tapi terdengar keren. Selain itu untuk bisa lebih mengetahui tentang bagaimana budaya orang berkulit hitam, Sam dan kawan-kawan mengunjungi ke sebuah daerah orang-orang sana, sambil merekamnya dengan kamera, dengan bantuan satu teman kulit hitam mereka yang memandu. Di sana mereka bertemu sama orang-orang berkulit hitam lainnya yang gaul, dan ada bertemu sama satu geng yang kelihatan seram. Teman kulit hitamnya si Sam bantu bilang ke si ketua kalau mereka cuma mau meneliti untuk game aja, dan mengungkapkan kalau mereka adalah pembuat dari game GTA. Ini membuat si ketua menjadi kaget, dan mengaku kalau dia suka sama game itu, bahkan memainkannya sampai berjam-jam. Alhasil Sam dan kawan-kawan menjadi lebih gampang untuk bisa mengenal budayanya dengan bantuan si ketua, dan mereka pun diajak nongki-nongki sama si ketua. Sementara itu, Jack pergi ke keluarga korban para polisi yang tewas untuk menjadi pengacara mereka, dan mendengar apa tuntutan mereka. Seorang kerabat bilang jika ini adalah salah gamenya yang membuat Devin menjadi seperti itu, maka dia bisa bebas kalau gitu. Sedangkan si kerabat maunya si bocah itu bertanggung jawab, dengan hukuman mati. Jack pun setuju akan itu, tapi dia juga akan menuntut pihak dari game untuk turut bertanggung jawab. Maka dari itu dia memberikan kabar kasusnya ke pihak media, dan mengungkapkan kalau dia akan menghancurkan Rockstar Games. Kabar ini kemudian diketahui sama Sam dan kawan-kawan, yang dituduh gara-gara kasus pembunuh si Devin. Tapi rekannya menyarankan untuk Sam gak perlu berbuat apa-apa, karena pihak penerbit game mereka yang akan mengurusinya. Jack yang menjadi penasaran sama game GTA-nya, akhirnya mencoba memainkannya juga, dan menjadi gak percaya sama apa yang dia mainin. Dia beralasan bermain game ini supaya dia benar-benar memahami apa yang sebenarnya dia mainin, dan alhasil dia melihat kalau dia udah didorong untuk menyakiti orang lain. Dia bertanya-tanya bagaimana orang-orang pembuat game ini membuat game sampah kayak gini, dan mencekoki anak-anak zaman now. Oleh karena itu dia mengajak saksi ahli seorang dokter, sampai seorang pemimpin militer, untuk meminta kerjasamanya memberikan saksi tentang dampak dari game yang mengandung kekerasan di persidangannya nanti. Sementara itu, mulailah para programmer dan semua staf membuat game GTA terbarunya, sampai akhirnya Sam dan kawan-kawan menamai game GTA terbarunya bernama GTA San Andreas. Di sela-sela pembuatannya, mereka melihat kalau kasus pembunuhan Devin itu udah makin serius, dengan si pengacara Jack yang mengatakan kalau GTA itu adalah simulator untuk melakukan pembunuhan yang sebenarnya. Sam pun menegaskan kalau sebuah game tidak membuat seseorang menjadi penjahat, menduga kalau Devin pasti ada bermain game kekerasan lainnya. Salah satu rekannya setuju akan itu, menganggap kalau orang tua gak tahu apa yang dimainkan sama anak-anak mereka, dan itulah masalahnya. Namun Jamie merasa kalau gara-gara pembunuhan polisilah yang menjadi masalah utamanya, jadi dia berpikir untuk menurunkan sedikit tingkat kekerasannya untuk GTA San Andreas-nya. Alhasil Sam menyimpulkan kalau masalah Devin itu bukan salah mereka, tapi salah dianya sendiri dan juga orang tuanya yang gak memahami gamenya. Dia bahkan menduga kalau Devin gagal dengan pendidikannya,
bahkan gak punya masa depan, yang malah menyalahkan pihak pembuat game. Suasana pun segera terdiam, ketika mereka melihat salah satu narasumber yang bilang kalau membunuh polisi itu seakan gak apa-apa di dalam game, dan bertanya kenapa pihak pembuat gamenya membuat seperti itu. Ketika melanjutkan membuat gamenya, Sam dan rekannya mengalami kesusahan untuk konten-konten di GTA San Andreas-nya, sampai hampir mau ribut karena saking stresnya. Di samping itu karena di gamenya akan ada UU-nya, maka timnya Sam menyarankan untuk menghapusnya, dan akan dapat rating M alias 17++, bukan dewasa 21++. Karena kalau misalkan dapat rating 21++, kemungkinan besar 80% toko dan pengedar di Amerika gak akan mau menyetop game mereka, apalagi Amerika masih menjadi negara yang paling sensitif. Sam pun sontak protes akan itu, namun setelah dibicarain baik-baik demi cuan perusahaan, dia pun akhirnya setuju untuk menghapus bagian UU-nya. Dimulailah persidangannya setelah beberapa waktu kemudian, di mana si Bapak Hakim membukanya tentang pembahasan sidang mereka, yaitu apakah kejahatan si Devin merupakan hasil dari permainan game GTA. Setelah dia mendengar pendapat menarik yang dilontarkan dari masing-masing bidang, dan berhubung para saksi ahli dari penuntut udah mengaku kalau mereka gak pernah bertemu sama Devin, serta gak memiliki pengetahuan secara rinci atas kejahatannya, maka bukti yang diajukan gak bisa dipertimbangkan. Alasannya karena pihak penuntut gak tahu apakah Devin bertindak secara sadar atau tidak. Bahkan dia sendiri sangat gak yakin kalau Devin melakukan tindak kekerasan karena udah diprogram sama game. Oleh karena itu dia menutup sidang ini, dan kasusnya pun selesai, yang ditanggapi Jack kalau itu sungguh memalukan. Alhasil Sam pun menjadi lebih tenang, dan lanjut membuat gamenya dengan para stafnya. Sampai akhirnya game GTA San Andreas-nya selesai dibuat. Setelah itu gamenya dibawa ke pihak pengawas rating game bernama ESRB, untuk diperiksa benar-benar apakah gamenya masuk rating M lagi atau gak, meskipun kedua pihak tersebut udah sering bekerja sama. Setelah diberikan ratingnya, muncullah iklan untuk game GTA San Andreas-nya, di mana si iklan mengiklankan kalau game ini bisa melakukan lebih banyak dari Vice City, dengan bertema geng orang berkulit hitam sebagai utamanya kali ini. Mantap! Beberapa waktu kemudian, Terry menunjukkan kalau hasil penjualan unit game mereka lebih mantap dari Vice City kali ini, menandakan kalau Sam dan kawan-kawan udah berhasil lagi. Banyak anak muda di seluruh dunia pada berbondong-bondong membeli DVD GTA San Andreas, salah satunya pria berkacamata di Belanda, yang merupakan seorang hacker. Si hacker demen banget sama gamenya seperti Devin waktu dulu, tapi dia bukanlah Devin, jadi dia mau coba bongkar kode gamenya untuk membuat sebuah mod. Mulailah dia membongkar kodenya, sampai akhirnya dia menemukan sebuah kode animasi yang gak ada di dalam game, yang ternyata ada animasi UU-nya. Ini membuat dia menduga kalau pihak Rockstar membiarkan animasi itu di dalam barisan kodenya, dan karena dia udah berhasil menemukannya, dia pun bakal membuat sebuah mod yang mantap. Pada akhirnya Sam mendapat kabar yang gak mengenakan, yang ternyata si hacker udah berhasil membuat mod UU-nya, dan menjadi viral videonya di YouTube. Ini membuat Sam bertanya-tanya bagaimana si hacker itu bisa menemukan animasinya, tapi naasnya dia udah terlambat, karena banyak orang udah tahu termasuk si Jack. Akhirnya pihak dari ESRB ditanyain tentang kejelasannya, yang dijawab sama si ibu rating jika adegan itu ada dalam game, Rockstar pasti udah memberitahu mereka. Si bos ESRB ketakutan kalau sampai skandal itu gak ada kejelasan, akan berdampak buruk sama semua orang yang berada di industri game. Sementara itu di tempatnya si hacker, dia didatengin sama banyak wartawan untuk menanyakan berbagai macam pertanyaan, terutama tentang modnya bernama Hot Coffee. Tapi si hacker menolak untuk menjawabnya, dan dia lebih memilih untuk mengasih tahu tindakannya ke istrinya. Dia bilang kalau video UU yang dia posting cuma buat iseng-iseng aja, dan gak tahu kalau jadinya bakal begini, serta mengklaim kalau Rockstar udah berbohong ada masukin animasi itu secara sengaja. Alhasil Sam dan rekannya menjadi berantem lagi, dan membuat kebingungan di pihak Rockstar. Sam kemudian ditanyain sama pengacaranya sendiri, di mana dia menegaskan kalau UU itu gak ada di dalam game aslinya, dan menjelaskan kalau itu adalah adegan yang mereka buat untuk game pada awalnya, namun kemudian mereka gak jadi gunakan alias dihapus. Tapi dia mengaku kalau kode animasi itu masih tersembunyi dalam barisan kodenya, dan berhasil didapat sama si hacker itu.
Ini membuat pengacaranya bertanya kenapa Sam dan kawan-kawan masih membiarkan adegan itu ada di dalam barisan kodenya, dan kenapa gak dihapus aja seutuhnya. Sam beralasan kalau hal seperti itu ribet, karena kalau menyentil barisan kode, bisa-bisa hal itu berdampak buruk sama banyak hal di dalam gamenya. Pada akhirnya Sam merasa kalau pengacaranya seperti menyalahkan dia sendiri, meskipun dia dan kawan-kawan memang gak menghapus animasi itu sepenuhnya. Mereka beralasan menanyakan hal ini, adalah karena kalau sampai pemerintah menuntut pihak Sam soal ini, para pengacara gak ada apa-apanya dibanding dengan yang akan Sam hadapi di persidangan nanti. Karena makin banyak orang yang gak seneng sama skandal itu, mulailah orang-orang berdemo ke kantornya Rockstar, meminta pembuat game itu untuk bubar. Dan karena itu, pemerintah pun memutuskan untuk menyelidiki kasus Hot Coffee dan dugaan penipuan, yang membuat Sam menjadi marah-marah. Dia kesal kalau ada di dalam film atau buku aja, gak ada seorang yang berkedit. Tapi sekarang game mantap yang mereka buat ada nya, semua mata orang pada tertuju akan itu, dan cuma diingat bagian itunya aja. Sebelum menjalani persidangannya, pengacaranya memperingatkan kalau pihak Sam beneran ada melakukan penipuan soal isi game, maka dia bisa didenda jutaan dolar, alias Rockstar Games bakal habis kalau mereka bisa merebut setengahnya aja. Sam pun siap akan itu, dan akan menjelaskan ke mereka dengan caranya sendiri, tentang apa yang mereka lakukan di Rockstar sebenarnya. Mulailah dia pergi ke tempat persidangannya, dan setelah menjelaskan semuanya dengan baik dan sopan, Jamie pun mengabari hasilnya. Untungnya mereka gak perlu membayar denda, cuma disuruh berjanji untuk jangan sampai terjadi lagi. Tapi bukannya menjadi senang bergembira, Sam malah terlihat terdiam, yang membuat rekannya menjadi heran. Belajar dari kasus itu, seorang ibu pemimpin pun mengumumkan untuk Undang-Undang Perlindungan Hiburan Keluarga, di mana undang-undang ini akan melarang penjualan game yang mengandung kekerasan dan kepada anak di bawah umur. Istrinya Jack yang menonton bilang kalau suaminya udah menang, tapi Jack bertanya apa yang dia udah menangin. Dia malah merasa kalah, karena keluarga para polisi yang meninggal itu gak mendapatkan keadilannya, dan Rockstar Games bebas. Istrinya pun membalas dengan singkat, kalau hukum sudah berubah. Sekarang, Sam mengalami galau karena udah membuat game yang sangat kontroversial di mata masyarakat, dan sempat berpikir mau keluar. Tapi rekannya memberikan motivasi untuk membuat GTA selanjutnya lagi yang lebih mantap, karena Sam adalah perintisnya, dan seseorang yang jenius di balik suksesnya GTA. Akhirnya Sam pun menjadi semangat lagi, dengan berimajinasi menjadi karakter utama di game GTA-nya, dimulai dengan merebut mobil orang yang menjadi gaya khas gamenya. Dia kemudian berkendara sebebas-bebasnya, dan dia pun dapat bintang 6 dengan dikejar sama banyak polisi. Film diakhiri dengan kabar Devin yang masih menanti eksekusi hukuman matinya, sementara Sam dan kawan-kawan udah berhasil membuat GTA 4 di tahun 2008, dan GTA 5 di tahun 2013, menjadikan kedua game itu lagi-lagi laku keras di pasaran. Film diakhiri dengan sebuah pesan, kalau masih belum ditemukan bukti nyata kalau video game membuat orang melakukan kekerasan, sehingga perdebatan pun masih berlanjut. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thank you for watching.